Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi metodologi penelitian mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling. Berikut pembahasan materinya. Yang pertama yakni definisi populasi. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian atau individu yang hendak diteliti. Individu atau satuan ini bisa dalam bentuk manusia, peristiwa, benda, dan lain sebagainya. Menurut Sugiono tahun 1997, populasi adalah sebuah wilayah generalisasi yang di dalamnya terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas atau karakteristik tertentu yang telah memiliki ketetapan dari peneliti untuk kemudian dipelajari hingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Jenis populasi. Secara umum, populasi ini dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu berdasarkan jumlah populasi dan berdasarkan sifat populasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, berdasarkan jumlah populasi. Hal di sini terbagi menjadi dua lagi, yakni populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas ialah suatu sumber data yang relatif dapat dihitung jumlahnya, karena batasannya jelas secara kuantitatif. Sedangkan populasi tak terbatas yaitu sumber data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah karena tidak terdapat jumlah batasan. Dan yang kedua berdasarkan sifat populasi, di mana hal tersebut dibagi lagi menjadi dua kategori. Yang pertama, populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen ialah suatu populasi di mana unsurnya mempunyai sifat yang sama, sehingga jumlahnya secara kuantitatif tidak perlu dipermasalahkan. Sedangkan populasi heterogen yakni suatu populasi di mana unsurnya terdapat sifat yang bervariasi, sehingga harus ditetapkan batasan-batasan secara kuantitatif dan kualitatif. Populasi finite dan infinite. Yang pertama yakni populasi finite atau populasi terbatas, merupakan kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang menempati suatu area tertentu yang memiliki batas jelas yang membedakan kelompok populasi tersebut dengan populasi lain. Sebagai contoh, populasi bebek dalam satu kandang, jumlah siswa kelas 12A, populasi perempuan dalam satu lingkungan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yakni populasi infinite atau populasi tak terbatas, merupakan kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya atau tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di wilayah yang ditempati. Definisi sampel. Sampel secara sederhana bisa diartikan sebagai sebagian kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti. Sehingga dari keseluruhan objek penelitian yang disebut dengan istilah populasi, kemudian diambil beberapa saja. Objek yang diambil ini disebut dengan istilah sampel. Sedangkan menurut Sugiono tahun 2008, sampel sebagai suatu bagian dari keseluruhan dan memiliki karakteristik dari sebuah populasi. Besarnya objek penelitian tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian secara mendalam. Sampel frame. Kerangka sampel atau sampling frame adalah sebuah daftar yang memuat data mengenai seluruh unit atau unsur sampling yang terdapat pada populasi sampling. Orang sering mengatakan kerangka sampling adalah daftar nama-nama yang terkandung dalam populasi penelitian. Rumus menghitung sampel atau ukuran sampel. Sampel penelitian sendiri merupakan gambaran umum mengenai populasi yang mampu mewakili populasi yang diamati. Pada penelitian, rumus Lovin dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan sampel yang tepat dalam sebuah penelitian. Berikut merupakan cara menghitung sampel menggunakan rumus Lovin. Secara matematis, rumus Lovin ditulis dengan rumus N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar E pangkat 2. Dalam rumus tersebut terlihat unsur-unsur rumus seperti N kecil, N besar, dan E. Berikut adalah penjelasannya. N kecil adalah jumlah sampel yang dicari, N besar adalah jumlah populasi, sedangkan E adalah margin error yang ditoleransi. Teknik sampling probabilitas. Menurut Sugiono tahun 2014, probability sampling ialah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Probability sampling juga bisa diartikan sebagai metode pengambilan sampel yang menggunakan beberapa bentuk pemilihan acak.
Untuk dapat mendapatkan metode pemilihan acak, seorang peneliti harus menyiapkan beberapa proses atau prosedur untuk dapat memastikan bahwa unit yang berbeda ada di dalam populasi dan memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih. Jenis probability sampling. Yang pertama, simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Merupakan metode di mana setiap unit sampel dari suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam sampel. Keuntungan metode jenis ini ialah tidak memerlukan informasi apapun pada kerangka survei, selain daftar lengkap unit populasi serta informasi kontak. Yang kedua, systematic sampling atau pengambilan sampel sistematis, merupakan pengambilan sampel dengan interval berkala tertentu. Dalam urusan pemasaran, teknik probability sampling jenis ini juga digunakan untuk survei sampel konsumen. Seperti peneliti pasar dapat menggunakan teknik misalnya setiap orang kelima dan kelipatannya yang memasuki suatu toko akan dijadikan sebagai sampel wawancara. Yang ketiga, stratified sampling atau pengambilan sampel acak bertingkat, merupakan teknik pengambilan sampling dalam probability sampling yang mengelompokkan sampel dan kelompok eksklusif. Pengelompokan ini disebut dengan strata yang nantinya dari setiap strata akan diambil sampel independen. Yang keempat, cluster sampling atau pengambilan sampel acak cluster atau area. Pengambilan sampel dengan teknik cluster adalah teknik yang membagi populasi menjadi beberapa kelompok atau gugus. Sejumlah gugus atau kelompok ini dipilih secara acak untuk mewakili total populasi dan kemudian semua unit dalam kelompok tersebut dipilih untuk masuk ke dalam sampel. Yang kelima, multi-stage sampling atau pengambilan sampel multi-tahap, merupakan metode pengambilan sampel yang jauh lebih kompleks daripada variasi sederhana ini. Dengan kata lain, teknik pengambilan sampel multi-tahap ini melibatkan kombinasi dari dua atau lebih metode pengambilan probability sampling yang sudah diuraikan sebelumnya. Tentu saja teknik multi-tahap ini akan membuat metode pengambilan sampel menjadi lebih maju daripada menggunakan suatu probability sampling saja. Teknik sampling non-probabilitas. Teknik pengambilan sampel non-probability merupakan cara pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Menurut Supardi tahun 1993, teknik sampling non-probability akan sesuai apabila dipilih untuk populasi yang sifatnya infinite atau besaran anggota populasinya belum atau tidak dapat ditentukan terlebih dahulu sebelumnya. Jenis non-probability sampling. Macam-macam non-probability sampling adalah sebagai berikut. Yang pertama, purposive sampling atau sampel pertimbangan, merupakan sebuah metode untuk penetapan sampel yang dilakukan dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya. Kelebihan dari metode ini diantaranya tujuan dari penelitian dapat dengan mudah terpenuhi. Sampel dapat bersifat lebih relevan dengan desain penelitian. Cara ini cenderung lebih murah dan mudah untuk dilaksanakan. Yang kedua, accidental sampling atau sampel tanpa sengaja, merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas. Artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan kriterianya, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel atau responden. Misalnya, populasinya itu setiap pengguna jalan tol. Maka peneliti mengambil sampel dari orang-orang yang kebetulan melintas di jalan tersebut pada waktu pengamatan. Yang ketiga, kuota sampling atau sampel kuota, merupakan jenis lain dari purposive sampling. Untuk jenis sampling ini, dalam menentukan banyaknya jumlah elemen yang terpilih sebagai sampel akan ditentukan berdasarkan dari kuota maksimal sebanding dengan komposisi tiap-tiap kelompok tersebut. Kelebihan menggunakan teknik ini dalam pengambilan sampel yaitu bersifat praktis karena sampel penelitian sudah diketahui sebelumnya. Sementara kekurangannya yaitu bias penelitian yang cenderung cukup tinggi dapat terjadi. Yang keempat, saturation sampling atau sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel ini bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan sangat kecil. Dan yang kelima, snowball sampling atau sampel bola salju. Sampel ini diambil secara berantai, mulai dari ukuran yang paling kecil hingga makin besar. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi. Hanya tahu satu atau dua orang saja berdasarkan penilaian biasa dijadikan sebagai sampel.
Sekian pemaparan video pembelajaran mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.